Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Melani dengan NIM 1202070021. Di sini saya akan menunjukkan salah satu tugas video pembelajaran dari mata kuliah media pembelajaran dengan judul Hukum Newton pada gerak lurus. Baik, langsung saja kepada pembahasan ya, yang dimana di sini pembahasan pertama yaitu kompetensi dasar. Yang di sini kompetensi dasarnya ada 3.7, yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa dan gerak lurus benda serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun dalam 4.7 siswa mampu melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa dengan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Nah, ini siswa harus mampu melakukannya gitu. Nah, itu ya tentang kompetensi dasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang dimana pertama yaitu gaya, yang dimana gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan, salah satu dampak yang ditimbulkan oleh suatu gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah terjadinya perubahan gerak pada benda tersebut. Mekanika yang mempelajari gerak sebuah partikel yang memperhatikan gaya penyebabnya dinamakan dinamika partikel. Dinamika partikel tertuang dalam hukum Newton. Nah, itu tentang gaya. Selanjutnya yaitu hukum Newtonnya. Nah, hukum Newtonnya yaitu yang pertama ada hukum 1 Newton, yang dimana satu hukum Newton menyatakan bila resultan gaya yang bekerja pada benda nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu diam, tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan. Nah, contohnya seperti gambar di samping ya, yang dimana benda tersebut tidak bergerak, tidak pindah posisi begitu ya, tidak ngapa-ngapain, diam saja gitu. Nah, secara matematis hukum 1 Newton dinyatakan dengan sigma F sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton mengungkapkan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya, atau dengan kata lain sifat kemalasan benda untuk mengubah kedudukannya. Sifat ini disebut kelemahan atau inersia. Oleh karena itu, hukum 1 Newton juga disebut hukum kelembaman. Nah, itu hukum 1 Newton gitu ya. Contohnya ada pada gambar di samping. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya hukum 2 Newton, yang dimana menyatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dinyatakan sigma F kali A dan M1 per A atau 1 per M. Nah, sehingga dapat dinyatakan A sama dengan sigma F atau sigma F sama dengan M kali A gitu. Nah, contohnya itu di samping ya. Nah, contohnya samping ini percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya. Jadi lurus gitu ya, nggak ada belok atau kemana gitu. Nah, dalam keterangan dalam keterangan sigma F ini ada resultan gaya atau Newtonnya gitu. Lalu ada A, yang dimana ini percepatan M per S kuadrat gitu. Lalu ada M-nya, M di sini yaitu massa benda, yang dimana massa benda ini satuannya kilogram gitu ya biasanya. Nah, lanjut ke hukum 3 Newton, yang dimana hukum 3 Newton dinyatakan jika benda pertama mengerjakan pada benda kedua akan mengerjakan pada benda pertama yang besarannya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, contohnya ya di samping ini ya. Nah, hukum tersebut dapat diartikan bahwa gaya terjadi jika sedikitnya ada dua benda yang saling berinteraksi. Nah, kedua benda ini berinteraksi ya, gambar di samping ini.
Pada interaksi ini gaya-gaya selalu berpasangan. Nah, ini ada dua berpasangan gitu. Jika benda A mengerjakan gaya benda B dan benda B juga akan mengerjakan gaya pada benda A gitu. Nah, ini ya saling mengerjakan, keduanya sama-sama gitu. Lalu satu gaya yang disebut gaya aksi dan reaksi, lainnya disebut gaya reaksi. Gaya aksi dan reaksi terjadi bersamaan sebagai akibat interaksi dua benda. Konsep aksi-reaksi sebagai berikut. Nah, ada yang pasangan aksi-reaksi hadir jika dua benda berinteraksi. Nah, ini saling berinteraksi ya. Lalu aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, anggap saja ini dua buah benda berbeda ya. Lalu ada aksi dan reaksi sama besar tetapi berlawanan arahnya, begitu ya. Nah, secara matematis hukum 3 Newton dapat dinyatakan dengan F reaksi sama dengan min F aksi. Nah, itu ya ketiga hukum Newton gitu yang bersangkutan dengan gaya gitu, gaya gerak gitu. Nah, kita lanjut ya ke gaya ya. Nih, jenis-jenis gaya. Yang dimana di sini ada 4 jenis gaya. Yang pertama gaya berat. Yang gaya berat di sini sering disebut dengan berat gitu. Diberi lambang W dari kata weight adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berdasarkan hukum 2 Newton tadi dapat dijelaskan hubungan antara massa dan berat benda sebagai W adalah berat, sedangkan M adalah massa kali hasil kali massa benda, dan G percepatan gravitasi bumi. Seperti gambar di samping ya. Nah, sehingga dapat dirumuskan menjadi W sama dengan M kali G gitu. Nah, benda di samping ini menyebabkan lurus aja gitu, tegak lurus. Nah, vektor berat suatu benda di bumi selalu digambarkan berarah tegak lurus ke bawah dimanapun posisi benda diletakkan. Itu ya, seperti gambar di samping bisa kita lihat bahwa sebuah benda terus menuruni bukit gitu ya. Gambar vektor yang berat benda pada berbagai bidang gitu ya. Banyak banget. Nah, selanjutnya yaitu gaya normal, yang dimana gaya normal ini didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan, yang arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Nah, itu ya, di gambar di samping itu menggambarkan gaya normal pada bidang datar gitu. Nah, selanjutnya gaya gesek, yang dimana gaya gesek termasuk gaya sentuh yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Arah gaya bergesekan searah dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Nah, itu ya yang di samping itu. Gaya gesekan dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis Fs, gaya gesekan yang bekerja pada saat benda masih diam, dan gaya gesek kinetis Fk, gaya gesek yang bekerja pada saat benda keadaan bergerak. Nah, secara matematisnya dapat dilihat ya. Secara matematis itu rumusannya gitu. Lalu lanjut ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu gaya tegang tali. Yang dimana gaya tegang tali ini adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Jika tali dianggap ringan, massa tali diabaikan, maka gaya tegangan tali pada ujung tali yang sama dianggap sama besar gitu ya.
Terus gambar gaya tegangan tali pada sistem benda yang dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya sebesar F gitu. Nah, di gambar samping ini ya terlihat di tengah-tengahnya ada tali gitu ya, saling tarik menarik satu sama lain. Jenis gaya ya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi hukum Newton gitu ya. Sebentar ya. Nah, aplikasi hukum Newton, nah yang telah dijelaskan tadi, hukum ke-1 Newton, kalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0 atau n, maka benda akan bergerak dengan percepatan tetap atau benda akan diam dengan sistematis sigma F sama dengan 0 gitu. Lalu ada hukum kedua Newton, di mana jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, secara sistematis sigma F sama dengan m kali a. Selanjutnya ada hukum ketiga Newton, yang dimana jika ada gaya aksi yang bekerja oleh benda 1 ke benda 2, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda 2 ke benda 1 dengan besaran yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, secara sistematisnya F aksi sama dengan F reaksi. Nah, itu ya. Contoh aplikasinya gitu ya. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi pada baik, selanjutnya yaitu aplikasi hukum Newton dalam kehidupan. Nah, sekarang pada ini ya, pada 1 Newton ya. Maaf, agak loading ya. Terlebih dahulu. Nah, yang dimana di sini contohnya pada sebuah kalau nggak salah ini contohnya pada sebuah bus ya, kita di dalam bus gitu. Nah, jika di dalamnya jika kendaraan dalam posisi kita mulanya diam di dalam bis, tiba-tiba supir mendadak rem mendadak gitu, badan kita terdorong ke depan gitu, karena kecenderungan benda adalah mempertahankan posisinya, sama dengan inersia. Hukum 1 Newton disebut juga hukum inersia gitu. Nah, kita lihat ya tadi itunya. Nah, itu ya, itu yang mengapa saat kendaraan kita wajib menggunakan sabuk dan pengaman atau berpegangan jika sewaktu-waktu waktu kendaraan direm mendadak gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke hukum 2 Newton, yang dimana di sini ada ilustrasinya ya. Nah, ilustrasi di sini jika kita lihat ada 3 gambar ya, yang dimana tidak semuanya tidak sama ya dalam gayanya gitu. Nah, jika kita memberikan gaya yang sama pada ketiga troli, maka troli pertama akan memiliki kecepatan yang lebih besar. Sebaliknya, troli 3 memiliki kecepatan paling kecil karena gaya 1 dan gaya 2 percepatan bendanya itu berbanding terbalik dengan massa benda yang dikenai gaya gitu. Nah, makin besar gaya bekerja pada benda, makin besar pula percepatan yang dialami benda gitu. Persamaannya tadi kita sudah di atas sudah dibahas ya. Nah, itu tentang hukum 2 Newton pada pengaplikasiannya ya, aplikasi yang seringlah terjadi gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu pada hukum 3 Newton gitu.
Kita lihat ya. Maaf ya, agak loading ini. Sudah terlihat ya. Mana ya? Nah, kita lihat ya pada gambar pertama, pada gambar di sampingnya ada seorang anak gitu ya yang sedang mendayung. Nah, kita memberikan gaya aksi dengan gaya mendayung ke arah belakang gitu. Maka kita akan menerima gaya reaksi yang berlawanan arah tetapi dengan besar yang sama, yaitu majunya sampai ke depan sebesar gaya aksi kita gitu. Selanjutnya gambar kedua ya, makin kuat kita mendorong tembok atau dinding, maka kita akan mendapatkan reaksi yang berlawanan arah sebesar aksi kita, membuat badan kita terdorong ke belakang. Nah, itu ya tentang hukum 3 Newton gitu pengaplikasiannya. Nah, kesimpulannya tentang hubungan gaya dan gerak pada benda ini, yaitu gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi bentuk dan gerak benda gitu. Lalu gaya dapat digambarkan dengan diagram vektor dengan pangkal dan anak panah. Lalu resultan gaya dapat dijumlah atau dikurang sesuai arah-arah gaya. Lalu juga ada hukum Newton yang dirumuskan oleh Sir Isaac Newton gitu tentang gerak, menjelaskan tentang hubungan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan gerak benda. Nah, itu semua berhubungan dengan gaya gerak. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga dapat dipahami dan dicermati gitu ya. Kalau tidak paham boleh ditanyakan ya di kolom komentar. Mungkin dicukupkan sekian dan terima kasih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya.